Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Sekalian, pada siang hari ini kita akan masuk bab permasalahan baru, faslun fi masailin fi masaila gharibatin tada'ul hajatu ilaiha. Beberapa adab, beberapa permasalahan adab yang jarang diketahui oleh orang lain, atau terkadang seseorang tidak mengetahui bahwasanya ada beberapa adab yang ditekankan ketika seseorang sedang membaca Al-Quran. Minha, diantaranya adalah annahu idza kana yaqra'u bil hifdzi, apabila seseorang itu membaca Al-Quran bil hifdi, dengan hafalannya, fa'arada lahu rihun yanbaghi ayyum sika 'anil qira'ati hatta yatakammala khulujuha. Jika seandainya seseorang sedang membaca Al-Quran dengan hafalannya, fa'arada lahu rih, kemudian tiba-tiba muncul perasaan ingin buang gas, yan bagi ayyum sika anil qira'ah, maka hendaknya orang tersebut ayyum sika anil qira'ati, untuk menahan sebentar atau untuk berhenti dari membaca Al-Quran tersebut, hatta yatakammala khulujuha, sampai hajatnya tersebut terpenuhi. Jadi misal seseorang tiba-tiba ketika membaca Al-Quran kok tiba-tiba ingin buang gas, maka saat itu juga hendaknya dia menahan bacaannya, berhenti sampai dia selesai buang gas. Karena ketika seseorang buang gas sedangkan ia sedang membaca Al-Quran, maka ini bukan adab yang baik. Summa ya'udu ilal qira'ati, kemudian setelah hajatnya tersebut terpenuhi, maka orang tersebut langsung melanjutkan mengulangi kembali bacaannya. Kada rawahu Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu an Atha. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dan selain beliau dari Atha bin Abi Rabbah. Ini lagi-lagi kita menyebutkan Imam Atha bin Abi Rabbah, karena sebab ilmu Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau, sehingga para ahli ilmu sering kali menyebut nama beliau, terlebih lagi Imam Nawawi rahimahullah taala. Wa huwa adabun hasanun, dan Imam Nawawi melanjutkan bahwasanya hal seperti ini adalah adab yang sangat mulia, adab yang sangat ditekankan. Ini beliau berdalil dari perbuatan yang diriwayatkan dari Imam Atha bin Abi Rabbah, wa huwa adabun hasanun, sehingga beliau beristinbat bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik. Dan perlu kita ketahui, ikhwah sekalian, Imam Atha bin Abi Rabbah ini masuk dalam kategori sahabat tabi'in atau atba' tabi'in. Masuk kategori mana? Atha bin Abi Rabbah, beliau masuk dalam kategori tabi'in. Dan kita ketahui, para ulama bersepakat bahwasanya fi'lut tabi'i, perbuatan tindakan ulama dari generasi tabi'in, itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, kecuali kalau ada sahabat
sahabat A melakukan perbuatan tersebut, atau misalnya sahabat A, sahabat B mengatakan bahwa hal tersebut adalah haram, maka ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka ini Imam Nawawi wa huwa adabun hasanun, beliau beristinbat bahwasanya perbuatan tersebut baik dilihat dari sisi bentuk dalil-dalil umum sebagai pemuliaan seseorang ketika sedang membaca Al-Quran. Kemudian adab yang selanjutnya, beberapa adab yang perlu kita ketahui. Wa minha annahu idza tata'aba amsaka 'anil qira'ati hatta yanqadiyat tasa'ubu. Hendaknya ketika seseorang itu hendak ingin bersin, sedangkan ia sedang membaca Al-Quran, amsaka 'anil qira'ah, hendaknya dia memberhentikan bacaannya terlebih dahulu, hatta yanqadiyat tasa'ub, sampai bacaannya itu selesai. Misal sampai satu ayat atau sampai ke waqafnya, tanda bacanya. Summa yaqra'u, kemudian melanjutkan bacaannya. Qala Mujahid wa huwa hasanun wa yadullu alaihi ma thabata an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. Kemudian ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mujahid. Imam Mujahid ini adalah muridnya sahabat Abdullah bin Abbas. Wa huwa hasanun, dan ini adalah etika yang baik. Jadi ketika mau bersin, hendaknya jangan baca Al-Quran dulu, tahan dulu sampai bersinnya itu selesai, baru dia membaca Al-Quran. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, bahwasannya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tata'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi. Hendaknya ketika seseorang di antara kalian ingin bersin, falyumsik biyadihi ala fihi, hendaknya ia menahan bersinnya itu dengan kedua tangan. Misalnya ketika mau bersin ditutup. Jangan ketika bersin malah bersinnya dibuka. Apalagi zaman sekarang. Zaman corona, orang ketika bersin itu jangan-jangan Omikron. Karena kan dugaan Omikron itu mulai menyebar itu awal Februari. Nah, dan sekarang kan angka yang positif mulai naik. Tetangga depan rumah saya positif. Bupati Sleman juga positif kemarin. Fa'inna syaitana yadkhulu, maka sesungguhnya kalau seseorang itu ketika bersin tidak menutup mulutnya, bisa jadi setan itu masuk melalui ia bersin tadi, melalui mulutnya tadi. Karena kan kadang orang bersin kan nggak sadar mulutnya itu ikut buka. Tasa'ab itu bukan bersin, menguap. Jadi apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya ia menutup mulutnya. Mohon maaf, falyumsik biyadi ala fihi, hendaknya ia menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Fa inna syaitana yadkhulu, karena bisa jadi setan ketika seseorang itu menguap, setan itu masuk melalui mulutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2995. Kemudian adab yang ketiga, ikhwas sekalian, wa minha annahu idza qara'a qaulallah ta'ala wa qalatil yahudu Uzair bin Allah wa qalatin nasara al-masih bin Allah, yaitu surat At-Taubah ayat ke-30. Dan begitu juga wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, surat Al-Maidah ayat 64. Wa qalat takhadar rahman walada, surat Maryam ayat 88. Wa nahwu dzalika minal ayat, dan
ayat-ayat lainnya yang menyebutkan tentang ucapan-ucapan kekafiran. Karena apa? Pada At-Taubah ayat 30 itu kan orang Yahudi menganggap bahwasannya Uzair adalah anak Allah. Begitu juga orang Nasrani menganggap Isa Al-Masih adalah anak Allah. Dan ini adalah ucapan kekufuran. Misal seorang muslim mengatakan Nabi Isa itu anak Allah, makanya termasuk ucapan kufur. Begitu juga seperti ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala maghlulah. Tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbelenggu. Masya Allah, Subhanallah taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan mereka. Dan begitu juga ucapan-ucapan orang Nasrani, ucapan kufur yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Makanya ketika seseorang misalnya ketika selamat Natal, seorang muslim mengucapkan selamat hari Natal kepada non-muslim, kepada orang Nasrani, kepada orang Kristen, maka ucapan tersebut termasuk ucapan kekufuran. Makanya kita mengucapkan selamat hari Natal adalah ucapan yang terlarang. Wa nahu dzalika minal ayat, dan begitu juga dari ayat-ayat selain dari 3 ayat tersebut. Fayan bagi ayah firobiha sautahu, maka adabnya adalah ketika seseorang membaca ayat-ayat yang berupa ucapan kekufuran, hendaknya dia ayah firobiha sautahu, hendaknya ketika membacanya itu dengan suara yang lirih. Jadi bukan dikeraskan, malah kayak demo Allah, enggak. Waqalallahu takhadar waqalallahu rahmanu takhadar walada. Karena Ibrahim an-Nakhai yaf'alu, dan ini sebagaimana yang dicontohkan oleh seorang tabi'in yang terkenal, Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Wa minha, dan adab yang keempat adalah marawahu Ibnu Abi Dawud bi isnadin dhaifin an Sya'bi. Dan adab yang keempat adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanad yang dhaif dari Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi ini adalah seorang tabi'in. Annahu qila lahu idza qara'a al-insanu, apabila salah seorang di antara kalian membaca surat Al-Insan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apabila salah seorang membaca ayat ini, seorang di antara kita membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Ayusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Imam Sya'bi ketika itu ditanya, apakah ketika seseorang membaca surat Al-Ahzab ayat 56 ia langsung bersolawat kepada Nabi? Misalnya ketika saya bacain langsung sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala menjawab, ya betul, langsung setelah seseorang selesai membaca ayat tersebut, surat atau Al-Ahzab ayat 56. Tapi ini kita ingatkan bahwasanya ini adalah perkataan Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi beliau adalah seorang tabi'in, dan perbuatan tabi'in itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun di sini Imam Nawawi rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, ini beliau menyebutkan adab-adab yang umum, secara umum, sebagai bentuk pemuliaan Al-Quran. Karena memang di sana ada beberapa ulama masalah adab, fadhail amal. Fadhail amal kan banyak juga hadis-hadis dhaif. Ini sebagai bentuk ya fadilah amal saja. Tapi untuk pengamalannya tidak semua fadhail amal itu bisa dikerjakan, karena fadhail amal banyak hadis-hadis dhaif.
Ya ini cuma agar kita tahu gitu. Dan hadis dhaif itu kan sebabnya banyak. Bisa jadi dari jalur perawinya, riwayatnya itu ternyata seorang pendusta atau hafalannya kurang kuat atau lain sebagainya. Kemudian adab yang kelima, wa minha annahu yustahabbu an yaqula ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan adab yang kelima, seseorang disunahkan untuk mengucapkan apa yang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a wat-tini waz-zaitun, barang siapa yang membaca surat wat-tini waz-zaitun faqala alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ketika seseorang sampai ayat terakhir alaihissallahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin, hendaknya seseorang membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin dhaifin an rajulin a'rabi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini kan sering ya, ketika biasanya kajian-kajian tafsir surat At-Tin, hendaknya ketika selesai kita membaca wat-tini waz-zaitun mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Hadis ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bi isnadin dhaifin an rajulin a'rabi, diriwayatkan dari Abu Dawud dengan sanad yang dhaif dari seorang a'rabi, seorang laki-laki a'rabi. A'rabi itu laki-laki Arabi atau Badui, dari laki-laki Arab Badui. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Dan di sini di catatan kaki ada catatan kaki hadis ini dhaif. Kenapa disebutkan dhaif? Karena ar-rajulul a'rabi, di sini laki-laki yang meriwayatkan ini nggak jelas orangnya. Rajulun majhul. Ada yang mengatakan nama riwayatnya Abu Ilyasa. Oke, ada yang mengatakan ini namanya Abu Ilyasa. Kemudian dicek, Abu Ilyasa itu siapa? Ternyata beliau adalah wa majhulun. Wa idhafatu ala dzalika Yazid anna Yazid ibnu Iyad kadzabahu Malik. Bahkan ada yang menambahkan, di sini ada periwayatnya namanya Yazid bin Iyad. Kadzabahu Malik wa ghairuhu kama fit taqrib. Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala menggelarinya Yazid ibnu Iyad ini seorang yang pendusta. Kama fit taqrib, sebagaimana yang ada di kitab At-Taqrib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengomentari hadis ini. Ini Imam Nawawi masih melanjutkan, qala Tirmidzi, beliau menukil perkataan Imam Tirmidzi, hadal hadisu inna ma yurwa bihadal isnad an rajulin a'rabi an Abi Hurairah wa lam yusamma. Dan Imam Nawawi juga mengakui bahwasannya ini diriwayatkan dari seorang Arab Badui, walam yusamma. Orang ini nggak disebutkan namanya siapa, nggak jelas. Makanya kan rajulnya majhul, nggak diketahui namanya siapa, orangnya seperti apa. Cuma ada yang mengatakan ini Abu Ilyasa. Oke, kalau Abu Ilyasa itu siapa? Orang juga nggak tahu. Bahkan di sanad yang lain ada namanya Yazid bin Iyad yang digelari sebagai pendusta oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi di sini hadisnya pertama sanadnya dhaif, kemudian perawi-perawinya juga tertuduh sebagai seorang pendusta. Wa rawa Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu fi hadzal hadis ziyadatan ala riwayat Abi Dawud wa Tirmidzi. Imam Nawawi mengatakan, dan ada sebuah riwayat lain dari Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu dan ulama lain fi hadzal hadis. Pada hadis ini ziyadatan sebagai tambahan riwayat yang sebelumnya. Wa man qara'a akhir la uqsimu biyaumil qiyamah. Barang siapa yang membaca akhir surat la uqsimu biyaumil qiyamah, yaitu surat Al-Qiyamah, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Ketika orang tersebut selesai membaca Al-Qiyamah ayat 40,
Falyakul, hendaknya orang yang membaca tersebut mengucapkan bala wa ana ashhad, bala tentu wa ana ashhad, dan aku sebagai saksi. Wa man qara'a fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, surat Al-A'raf ayat 185. Falyakul amantu billah, amantu billah. Ini riwayat yang tambahan dari riwayat membaca surat Wattini Wazaitun, ditambahi riwayat membaca surat Al-Qiyamah dan surat Al-A'raf ketika di akhir ayatnya. Ala kulli hal, kesimpulannya sanad hadis ini sama dengan yang tadi. Jadi perawinya itu dibicarakan majhul, nggak jelas. Intinya perawinya sama. Rajul A'rabi walam yusamma, seorang Arab Badui yang nggak diketahui namanya siapa. Ulama mengira-ngira ini kayaknya si A, dia mengatakan Abu Ilyasa, dan Abu Ilyasa sendiri keadaannya juga majhul, nggak tahu orangnya seperti apa. Sehingga para ulama bersepakat bahwasanya kesimpulannya hadis ini lemah. Wan Ibni Abbas, Imam Nawawi melanjutkan, Wan Ibni Abbasin wa Ibni Zubair wa Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa Ibnu Zubair, dan Abdullah bin Zubair. Ini Ibnu Abbas, Ibnu Zubair ini adalah seorang ulama takamuka. Abdullah bin Abbas ahli tafsir. Abdullah bin Zubair seorang faqih, seorang yang ahli fikih. Bahkan satu di antara ahli fikih kota Madinah, walaupun ini khilaf. Wa Abi Musa, dan begitu juga Abu Musa Al-Asy'ari, beliau adalah seorang ahli qiraah. Pertama satu ahli tafsir, ahli fikih, pertama ahli tafsir, ahli fikih, kemudian yang ketiga adalah ahli qiraah. Annahum kanu, mereka bertiga, idza qara'a ahaduhum, apabila salah seorang di antara mereka membaca sabbihisma rabbikal a'la, qala subhana rabbiyal a'la, mereka mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ini sekarang tadi kan perbuatan tabi'in. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas derajatnya apa? Sahabat. Abdullah bin Zubair sahabat. Abu Musa Al-Asy'ari sahabat. Berarti perbuatannya bisa jadi hujjah, ya. Perbuatannya bisa jadi hujjah. Namun di sini hadisnya dikomentari. Komentarnya apa? Hadis ini yang tepat itu hadisnya waqfun wa la raf'ahu. Jadi hadisnya ini mauquf, bukan marfu. Kalau hadisnya marfu, misalnya hadisnya marfu ya, ini perbuatan sahabat bisa jadi hujjah. Tapi permasalahannya di sini perbuatan sahabat yang hadisnya riwayatnya itu mauquf. Mauquf itu berarti kan sanadnya nggak sampai ke Rasulullah. Maka ini diperdebatkan. Bagi orang yang mengatakan bahwasanya perbuatan sahabat itu hujjah, mereka mempraktekkan subhana rabbiyal a'la. Tapi bagi yang mengatakan bahwasanya perbuatan sahabat dan hadisnya itu mauquf, nggak bisa diamalkan. Tapi ala kulli hal ini mauquf. Jadi ini pertama mauquf, tidak sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi penyandaran amalan ini tidak disandarkan kepada Rasulullah, tapi dia disandarkan kepada sahabat. Dan sedangkan perbuatan sahabat itu hujjah, jadi bisa diamalkan. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau yang lebih aman, kita nggak mengamalkan ini, karena kan ini sanadnya nggak sampai Rasulullah. Umar bin Khattab, dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau, annahu kana yaqulu fiha, bahwasanya Umar bin Khattab ia berkata ketika dibacakan surat Sabbihisma rabbikal a'la,
ketika dibacakan surat Al-A'la, beliau yaqulu fiha, beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la salasa marat. Beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Hadis ini di catatan kakinya dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi, di musannafnya, dan ia berkata haddatsana, menceritakan kepadaku Abu Usamah an Jarir an Abi Nadrah an Umar, isnaduhu munqati, sanadnya adalah munqati. Sanadnya munqati. Ini kalau sanadnya enggak mauquf, enggak munqati bisa. Kalau validannya 100%. Karena kan marfu sampai ke Rasulullah. Berarti kalau sanadnya sampai ke Rasulullah, misalnya ketika Umar mengamalkan ini, berarti Rasulullah kan tahu dan Rasulullah nggak mengingkari. Berarti ini ya sudah boleh diamalkan. Tapi di sana ada ulama yang mengatakan perbuatan sahabat itu hujjah. Makanya ini diamalkan, termasuk di sini Imam Nawawi makanya kan membawakan hadis ini karena dalam mazhab Syafi'i perbuatan sahabat itu hujjah, bisa dijadikan sebagai dalil. Walaupun sanadnya munqati itu kan kalau mauquf itu sampai ke sahabat. Kalau munqati sanadnya sampai ke tabi'in. Nah, berarti lebih rendah lagi. Isnaduhu munqati wa dhahir anna Abu Nadrah lam yasma' min Umar. Dan yang lebih parah lagi, Abu Nadrah, rawinya Abu Nadrah, beliau tidak pernah dengar hadis ini dari Umar. Jadi ini siapa? Abu Nadrah kan berarti dia tabi'in. Idlam yudrik Ibnu Mas'ud. Yang lebih lagi, dia ini juga tidak pernah ketemu dengan Ibnu Mas'ud. Famin babil aula annahu lam yudrik Umar wa wafatu Ibnu Mas'ud ba'da wafati Umar. Nah, dia saja tidak pernah ketemu Umar, apalagi Abdullah bin Mas'ud. Padahal Abdullah ibnu Mas'ud ini yang dikatakan meriwayatkan hadis ini. Jadi Abdullah bin Mas'ud dari Umar. Jadi Abu Nadrah ini meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Umar. Umar aja nggak ketemu, apalagi Abdullah bin Mas'ud. Allah Ta'ala alam. Jadi ala kulli hal, menurut Imam Nawawi ini bisa diamalkan karena memang mazhab Syafi'i qaulus sahabat, perkataan sahabat atau perbuatan sahabat itu hujjah. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan ini enggak. Memang perkataan sahabat, perbuatan sahabat itu hujjah. Tapi kalau sanadnya munqati, mauquf itu enggak. Kecuali kalau marfu. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, annahu shalla, suatu ketika beliau salat, faqara bi akhiri Bani Israil, ketika beliau salat mengimami, beliau membaca di akhir surat Al-Isra. Summa qala alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki anak. Karena kan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, itu urusannya panjang. Karena apa? Kalau Tuhan punya anak, berarti yang dilahirkan itu kan derajatnya sama. Kenapa konsep trinitas itu nggak masuk dalam agama Islam, nggak menerima, bahkan akal sehat juga nggak menerima. Karena kan kalau seandainya Tuhan punya anak, otomatis anaknya Tuhan juga pertama nanti punya anak, dan itu derajatnya sama. Misal antum punya anak dan antum bos besar juragan, antum punya anak yang lahir dari antum, kedudukannya apa? Ya juragan, walaupun itu punya bapaknya baru lahir. Makanya kan nggak heran misalnya seorang juragan punya anaknya lahir langsung juragan kecil, juragan muda, padahal dia juragan enggak, itu harta orang tuanya. Nah begitu, secara akal sehat saja, ketika seseorang juragan punya anak dikatakan sebagai juragan. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, naudzubillahi min dzalik,
maka juga Tuhan. Dan kapan akan selesai Tuhan, nggak akan selesai. Dan apa bedanya dengan manusia gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala beranak, maka secara tidak langsung Allah itu lemah. Allah membutuhkan pendamping. Maka sejatinya orang manusia menikah itu menunjukkan dia lemah. Iya, orang menikah itu menunjukkan lemah. Karena apa? Dia butuh kepada pasangan. Sejatinya loh ya, sejatinya. Tapi ini kalau konsep ini diperlakukan di manusia yang menikah itu malah yang sempurna, bukan yang lemah. Tapi ketika kita lihat dari sisi lain, ketika manusia membutuhkan pasangan, berarti kan dia lemah. Secara tidak langsung Allah itu memberi kode manusia itu makhluk yang lemah. Tapi bagi manusia sendiri, memiliki pasangan adalah sebuah kesempurnaan. Iya, konsepnya begitu. Makanya orang, misalnya orang nggak nikah itu, nggak ada sebab, nggak ada sebab yang dibenarkan, itu nggak normal. Iya, kecuali kalau ada sebab. Seperti Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau kan nggak nikah. Imam Nawawi itu nggak nikah loh. Antum pengen seperti Imam Nawawi? Kalau ilmunya setara. Cuma kan Imam Nawawi ini masalahnya, beliau nggak nikah karena disibukkan. Beliau fokus gitu loh. Karena di zaman beliau itu banyak syubhat, banyak orang-orang yang menyelewengkan ajaran Islam, banyak sekte-sekte sesat. Beliau akhirnya fokus. Kalau saya nikah, saya disibukkan urusan anak, urusan istri, capek. Yang penting saya fokus belajar agama. Saking fokusnya, saking seringnya membantah ahlul bid'ah, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu beranak, saking fokusnya mengkanter orang-orang yang mengatakan akidah Islam itu bermasalah, konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu bermasalah, akhirnya sampai lupa nikah. Salah satunya itu yang nggak nikah itu kan Imam Nawawi dan siapa? Ibnu Taimiyah itu nggak nikah. Ibnu Taimiyah itu sampai akhirnya belum nggak nikah. Imam Nawawi, tapi buktinya apa? Karena beliau nggak nikah, karyanya itu banyak, jadi masterpiece. Sebutin karyanya Imam Nawawi. Ya ada Shalihin, Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi kan di mana-mana kaji Atibian, di pondok-pondok. Jika ingin belajar tentang adab seorang penuntut ilmu dikaji. Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini disalah sampai sekarang nggak habis-habis, nggak selesai. Nah, kalau antum seperti Imam Nawawi misalnya ya, antum fokus belajar sehingga apa yang antum hasilkan itu jadi masterpiece, jadi rujukan umat, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan itu lebih bagus daripada antum nikah. Iya, itu kalau antum bisa. Kalau antum nggak bisa, ya sudah nikah gitu loh. Dan bukti kesempurnaan manusia itu nikah gitu loh. Bahkan dengan menikah, antum bisa berbagi suka duka, itu bisa berbagi. Jadi ketika ada kesedihan, yang menghadapinya itu bukan cuma antum, istri antum juga gitu. Beb, aku hari ini begini ya, Masya Allah kan enak gitu loh. Bisa berbagi kesedihan. Misalnya antum puyeng gitu, misalnya antum punya tetangga yang Masya Allah gitu loh. Harus banyak-banyak mengoleksi stok sabar gitu. Antum kan bisa, itu tetangga itu begini. Kalau antum kan jomblo, punya tetangga itu makan sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri, menghadapi pahitnya kehidupan juga sendiri. Tapi kalau antum udah nikah kan antum bisa berbagi suka dan duka. Makanya konsep memiliki anak dalam Islam untuk Allah Subhanahu wa taala itu nggak layak. Kalau misalnya Allah memiliki anak
Terus apa gunanya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha aziz itu apa? Perkasa dan maha bijaksana. Ya nggak bijaksana dong kalau Allah punya anak. Nggak, Allah itu nggak agung dong kalau punya anak. Karena kenapa? Salah satu efek ketika ini saya berikan contoh manusia saja ya, biar lebih gampang untuk mencerna. Kalau seseorang punya anak, berapa banyak orang yang dulunya lurus karena disebabkan anaknya atau pasangannya jadi bengkok. Misalnya seorang pejabat, ketika mudanya jujur, anti korupsi, ketika sudah punya anak, anaknya Pak, uang anggaran lah dimainkan. Misalnya, Pak, saya butuh ini, misalnya, saya butuh mobil. Kebetulan bapaknya nggak punya duit. Akhirnya melihat lowongan, wah ini ada peluang untuk korupsi. Akhirnya jadi korupsi karena disebabkan anaknya. Jadi ini tahu lah, masyarakat Indonesia tahu lah. Ada seorang pemimpin yang jujur karena sebab anaknya ya. Yang korupsi itu sebenarnya bukan dia, anak-anaknya. Bisa lah, nggak usah sebutin namanya. Allah sudah mampu. Dan kalau seandainya Allah memiliki anak, terkadang kan seorang ayah, orang tua itu kan dia itu kan sudah memiliki istilahnya tekad gitu loh. Pokoknya nggak bisa ini begini, nggak punya prinsip lah. Ketika seorang sudah memiliki prinsip, orang tua itu bisa digoyang melalui anaknya gitu. Misal kalau antum ya, misalnya Ustaz Adib ya, Ustaz Adib antum lobby nggak mempan, antum deketin anaknya. Iya. Antum lobby lewat anaknya itu bisa mempan. Atau antum sampaikan kepada istri beliau, bisa. Misal gitu ya. Itu bisa gitu. Dan umumnya prinsip seorang laki-laki itu kan kokoh. Ya, pokoknya begini, nggak bisa digoyang. Saya sudah punya prinsip. Nah, ketika prinsipnya ini siapa yang bisa meruntuhkan prinsip seorang laki-laki? Siapa? Wanita, anak istri. Lebih gampang anak istri. Akhirnya prinsipnya itu akhirnya goyang. Makanya kan Allah nggak punya anak dan nggak punya pasangan. Allah nggak butuh anak, nggak butuh pasangan. Ini membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Nggak bisa. Wa huwal azizul hakim, dan Allah itu aziz. Allah itu maha mampu, hakim. Hakim kan bijaksana. Maksudnya apa? Ketika seseorang memiliki kekuasaan aziz itu kan memiliki kekuasaan, maha kuasa. Tapi kalau seseorang misalnya dia memiliki kekuasaan tapi nggak hakim, nggak bijaksana, berapa banyak seseorang memiliki kekuasaan tapi tidak memiliki kebijaksanaan, akhirnya yang keluar dari keputusannya adalah keputusan yang zalim. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu dan bijaksana. Jadi setiap ketetapan, setiap syariat yang telah Allah tetapkan dalam agama Islam ini, semuanya pasti ada hikmahnya, semuanya mencocoki dan selaras dengan kehidupan seorang manusia. Dan terakhir, waqad nassa ashabuna, dan Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan waqad nassa ashabuna, dan sahabat-sahabat kami, maksudnya sahabat dari imam-imam madhab Syafi'i, ala annahu yustahabbu ayyuqal fi sholati ma qaddamnahu fil hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fi suwaris talas. Dan para sahabat kami dari madhab Syafi'i, mereka menganggap bahwasannya 3 surat tersebut, tadi surat apa? Watini wa zaitun, kemudian Sabbihisma Rabbil Al-Qiyamah, dan Al-A'raf, Batin, Atin, kemudian
Al-Qiyamah dan Al-A'raf itu disunnahkan ketika seseorang selesai membaca 3 ayat tersebut, membaca membaca bacaan yang diriwayatkan tadi, wa ana dzalika ala dzalika minasyahidin. Dan begitu juga ketika membaca Al-Qiyamah, falyaqul bala wa ana asyhad. Dan ketika membaca Al-A'raf, surat Al-A'raf, membaca amantu billah. Wa kada yustahabbu ayyuqala baqi ma dzakarnahu wa ma kana fi ma'nahu wallahu ta'ala alam. Dan begitu juga Imam Nawawi beranggapan bahwasanya disunahkan seseorang membaca apa yang sudah riwayatnya tadi sudah kita sebutkan, wa ma kana fi ma'nahu, dan begitu juga yang semakna dengan itu. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, karena beliau beranggapan bahwasanya perkataan sahabat dan perbuatan sahabat itu adalah hujjah, walaupun hadisnya adalah hadisnya itu hadisnya itu dhaif, sanadnya itu munqati atau mauquf. Wallahu ta'ala alam. Dan ini adalah istihad para ulama kita dari mazhab Syafi'i. Wallahu ta'ala alam. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Insyaallah. Buka tafsir. Wah, ini kayaknya pertanyaannya berat ini. Buka buku tafsir itu. Oh, buka Riyadhus Shalihin, masya Allah. Allahumma barik. Semoga Allah merahmati penulisnya. Ini kayak pertanyaannya berat ini. Tentang hadis ini tuh. Tak bacakan dulu. Masya Allah. Tafadhol. Samin an Abi Abdillah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailah faftataha al-Baqarah faqultu yarka'u indal mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha rak'atin famadha faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisa faqara'aha thumma iftataha Ali Imran thumma iftataha ala Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'al wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyami thumma qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd thumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyami. Yang saya tanyakan yang ini loh, yang idza marra bi ayatin biha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'al wa idza marra bi ta'awudin ta'awwad. Nah, ketika misalnya lewat ayat yang tentang pensucian Allah, keagungan Allah, sabbaha. Dan ketika lewat ayat-ayat yang berkaitan dengan surga, sa'ala. Rasulullah SAW memohon agar beliau dimasukkan ke dalam surga. Dan ketika lewat ayat-ayat yang berkaitan dengan adab tentang neraka, beliau berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan beliau dari siksa api neraka. Pertanyaannya, bacanya kapan? Ya. Kan itu kan posisinya sholat. Kan sabbaha, sa'ala, dan ta'awada, meminta pertolongan. Yaitu wallahu ta'ala alam, bacanya itu bisa jadi bacanya adalah dengan misal ketika baca lewat berhenti sejenak atau dibatin, ucapannya dibatin, ya Allah masukkanlah aku ke surga, ya Allah hindarkanlah aku dari neraka, ya Allah Maha Suci Engkau. Karena kan ketika seseorang sholat, bacaannya itu kan sudah tauqifiyah, tidak bisa ditambahi dan tidak bisa dikurangi. Makanya kalau orang misalnya ya ruku, kan kemarin sudah kita jelaskan, orang ruku kemudian baca Al-Qurannya nggak boleh, sholatnya nggak sah. Padahal itu Al-Quran.
atau ketika sujud, kecuali bacaan-bacaan yang diperintahkan. Nah, makanya bacanya ini kapan? Begitu juga orang ketika sujud kan diperintahkan untuk memperbanyak doa. Nah, itu diucapkannya bagaimana? Di batin, nggak dilafatkan. Karena kalau misalnya dilafatkan seperti tadi, berarti kan nambah ayat. Kenapa nambah ayat? Padahal itu bukan ayat. Dan itu menambah Al-Quran, menambah dan mengurangi Al-Quran tidak boleh. Pertama itu. Kedua, menambah bacaan sholat yang nggak ada tuntunannya juga nggak boleh. Jadi wallahu ta'ala alam, beliau membacanya cukup di batin. Sabda. Ini dari Abu Abdullah Huzaifah bin Yaman. Ini beliau kan menyaksikannya ketika sholat bersama Nabi. Yeah. Maksudnya kalau beliau membatinkan, maksud Abu Abdullah Huzaifah ini bisa tahu dari mana? Taunya dari Rasulullah diam. Bisa jadi berhenti sejenak, bisa lewat ayat adab, sejenak doa dibatin, atau kemudian dilanjutkan. Nah, ketika seperti ini, sahabat kan biasanya kepo beliau. Ini kenapa? Apa yang kira-kira Rasulullah? Engkau tadi kenapa diem? Nah, Rasulullah SAW menyebutkan seperti ini. Sebagaimana kejadian ketika Rasulullah SAW itu sholat di Ka'bah. Pernah dengar hadisnya? Nah, misalnya seseorang sholat di Ka'bah, ngadepnya kemana? Nah, sholat di dalam Ka'bah loh ya, bukan di luar Ka'bah. Sholat di dalam Ka'bah, ngadepnya kemana? Ayo. Itu pernah kejadian gitu, pernah kejadian. Waktu itu kalau nggak salah Rasulullah masuk ke Ka'bah bersama Usama bin Zaid atau siapa gitu, atau Allah Taala lupa. Intinya perawi hadisnya itu adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu udah nungguin di depan pintu Ka'bah, nungguin Rasulullah keluar. Ketika Rasulullah keluar, Rasulullah nggak mengucapkan sepatah kata pun. Ya, jadi Abdullah bin Umar kan mau ngoyak, ya Rasulullah apa yang kau kerjakan di dalam Ka'bah kan ya nggak enakan kan, bukan adabnya gitu loh. Kecuali kalau Rasulullah misalnya mengucapkan sesuatu baru bisa dibahas, ya Rasulullah engkau tadi ngapain, apa yang kau kerjakan di dalam Ka'bah. Karena Rasulullah keluarnya itu cuma diem, sahabat kan mau bertanya juga nggak enakan. Nah, ada sahabat yang lain kalau nggak salah Zaid atau siapa atau Bilal, oh ya benar Bilal waktu itu Bilal keluar, Masya Allah tabarakallah, jazakallah khair. Jadi Bilal keluar dari kepada Ka'bah. Abdullah bin Umar langsung nyebu Bilal bin Rabah. Ya Bilal, apa yang dikerjakan Rasulullah SAW ketika di dalam Ka'bah? Ya beliau sholat. Ya sholatnya kemana gitu loh? Ngadepnya kemana? Ya ngadep ya ada dua tiang. Beliau sholat di antara kedua tiang tersebut. Oh gitu. Terus setelah sholat beliau ngapain? Ya zikir. Ya. Seperti itu. Akhirnya kan tahu. Ya bisa jadi ada wallahu ta'ala sahabat itu tahu dari dari berhentinya Rasulullah. Karena kita tahu kalau beliau misalnya dilafatkan berarti kan nambah ayat, padahal ini bukan ayatnya. Begitu juga kalau dilafatkan berarti ini nambah bacaan sholat, padahal bacaan sholat itu kan sudah paket lengkap, nggak bisa ditambahin dan tidak bisa dikurangi, kecuali di sana ada hadis-hadis yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan tersebut. Seperti doa iftitah atau istiftah, itu kan ada 14 riwayat dan bacaannya beda-beda. Tapi yang paling sering dilaksanakan atau dipraktekkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma ba'id baini. Tapi di sana ada lagi. Nah, sehingga para ulama berkesimpulan, kenapa kok bacaan iftitah ini kok ada 14 riwayat? Nah, pertama, ulama berkesimpulan karena agar memudahkan orang lain. Misal seseorang bacanya Allahumma ba'id baini, panjang kan, misalnya agak telat, dan orang awam nggak ngerti kalau iftitah itu sebenarnya sunnah kan. Akhirnya dia baca doa iftitah. Akhirnya orang tersebut baca dengan riwayat yang paling
pendek biar bisa ngejar imamnya. Nah, pertama itu. Kedua, kenapa riwayatnya banyak? Agar ketika sholat itu ada variasi-variasinya. Kalau misalnya orang ketika sholat bacaannya Allahumma baik-baiki terus, jadi kekhusyuannya itu kurang. Makanya kan beda antara misalnya imam setiap imami misalnya bacanya sholatnya itu terus. Dia seakan-akan ketika imam itu kayak nggak sadar gitu, biasa aja. Kalau udah kebiasaannya. Beda dengan imam ketika imami itu bacanya gonta-ganti. Ketika bacaannya gonta-ganti, maka kan ini akan menambahkan kekhusyuan. Orang akan fokus, oh ini yang tak baca misalnya surat Yasin, ini Al-Qiyamah, ini Al-Insan, ini surat ini, surat ini. Beda kalau misalnya setiap imami wadduha terus, sama watini terus. Udah kayak otomatis itu kan off-nya itu kan udah otomatis gitu. Imami saya masuk watini, wazaitun, wadduha udah kayak nggak sadar gitu kan. Kekhusyuannya kurang. Allah Ta'ala. Ada pertanyaan lain? Tentang Ibnu Zubair, Hajjaj Ibnu Zubair dengan Hajjaj bin Yusuf. Itu kan memang sempat antara Ibnu Zubair dan Hajjaj bin Yusuf pernah terjadi cekcok. Dan Abdullah bin Zubair itu kan kejadiannya kapan? Setelah Khulafaur Rasyidin meninggal kan? Makanya kan ada yang mengatakan kekhalifahannya Abdullah bin Zubair ketika itu kekhalifahan yang sah. Kekhalifahan yang sah. Walaupun cuma 60 hari. 60 hari atau berapa? Enggak lama pokoknya. Kemudian kan ditumbangkan sama Hajjaj bin Yusuf. Allah Ta'ala. Dan Hajjaj bin Yusuf itu kan naik di zamannya Muawiyah. Dan Muawiyah ketika itu adalah khalifah yang sah. Karena setelah siapa? Abdullah bin Zubair turun dari kekhalifahan, turun tahta. Abdullah bin Zubair itu kalau nggak salah dulu pusat pemerintahannya itu di Mekah. Kan dulu di Mekah. Dia sempat. Tapi ketika Abdullah bin Zubair itu tunduk, kalah, maka yang naik dari khalifah kan Muawiyah bin Abi Sufyan. Allah Ta'ala. Ya itu cekcok ya, ada sedikit percekcokan. Apalagi masalah Muawiyah ini, sekalian. Masalah Muawiyah ini kan banyak disusupi oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Akhirnya ketika Muawiyah perang antara Muawiyah dengan ibunda Aisyah, perang Jamal kan? Itu bukan Ali. Ali dengan Aisyah ya, insyaallah tabarakallah jazakallahu khair. Muawiyah dengan perang-perang Muawiyah dengan yang lain itu kan sering disusupi kisah-kisah. Jadi sejak akhir zaman Rasulullah SAW kan benar kan, ketika Umar itu nanti meninggalnya dibunuh orang, maka pintu fitnah itu akan dibuka. Makanya ketika zamannya Utsman kan fitnah-fitnah mulai banyak bermunculan. Seperti fitnahnya Utsman dibunuh. Yang bunuh Utsman siapa? Aswad bin Jambal. Yang bunuh? Aswad. Ada masalahnya gitu. Iya, Aswad. Itu kan dari orang-orang ya Syiah itu, Khawarij. Yang bunuh Ali siapa? Abdurrahman bin, ada yang baca Muljam, ada yang baca Muljim. Tapi ala kulli hal Abdurrahman bin Muljam atau Muljim ini adalah seorang ahli qiraat, hafid 30 juz. Tapi ya ini akhirnya kan sering digoreng sama media. Hafid itu kan bukan jaminan dia seorang yang alim. Dia tergoda sama kawannya. Akhirnya kan orang sama media kan sering digoreng. Tapi permasalahannya Abdurrahman bin Muljam ini salah milih orang gitu loh. Salah milih orang, pertama dia ini kan salah milih temen gitu loh. Padahal Abdurrahman bin Muljam hafid 30 juz dan dia ini adalah salah satu di antara orang yang dapat kepercayaan Umar bin Khattab. Pernah jadi
pemimpin dari gubernur atau di mana zamannya Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab kita tahu orangnya tegas. Nah, salah satunya adalah Abdurrahman bin Muljam ini dapat kepercayaan dari Umar. Umar kan orang seperti itu. Otomatis ketika memberi seseorang amanah nggak main-main gitu loh. Tapi qadarullah Abdurrahman bin Muljam ini salah milih teman. Akhirnya kumpulannya itu orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyeleweng, orang-orang yang benci dengan Islam, ngaku Islam tapi benci dengan Islam. Akhirnya suatu malam Abdurrahman bin Muljam ini diiming-imingi sama salah seorang di antara kalian, nih Abdurrahman, ya Duhman, kamu kan masih jomblo, itu belum nikah, mau nggak tak nikahkan dengan seorang wanita yang cantik, kaya raya, dia mau. Abdurrahman bin Muljam mau. Ya namanya jomblo ditawari perempuan kaya raya, cantik, masya Allah lah, kriteria banget lah, idaman banget pokoknya lah. Mau. Akhirnya disambungkan ke wanita tersebut. Ta'aruf, ya kalau bahasa kita ta'aruf ya. Tapi di fikih itu sebenarnya nggak ada ta'aruf. Ta'aruf itu hanya istilah saja untuk mempermudah. Ketika ta'aruf dengan sang wanita tersebut tuh nggak mau nikah sama Abdurrahman bin Muljam. Saya nggak mau nikah dengan kamu. Kamu siapa? Gengsi perempuannya. Tapi kalau kamu pengen nikah dengan saya, tak kasih satu syarat. Bawakan saya kepala Ali. Bayangin coba. Bayangin. Ada perempuan kayak gitu loh. Memang permasalahannya Abdurrahman bin Muljam sejak awal sudah salah pilih teman. Jadi nasihat anak tuh pintar-pintar cari teman gitu. Antum hafid tapi kamu antum salah pilih teman, akhirnya kumpulan antum orang-orang yang notabene akidahnya sesat, orang-orang yang tidak mengagungkan firman Allah, orang-orang yang nggak jelas asal usulnya, bisa mempengaruhi antum gitu loh. Akhirnya kan Abdurrahman bin Muljam benar, maharnya itu kan kepalanya Ali. Bayangin coba, kepalanya seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya naudzubillah min dzalik. Makanya kan ketika itu akhirnya Abdurrahman bin Muljam bisa nikah. Orang Khawarij itu senang banget, Ini kata mereka adalah mahar yang paling agung dalam ajaran Islam. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari teman-teman, dari sahibus su', dari sahabat-sahabat yang jelek, sahabat-sahabat yang hatinya, dari dalam hatinya ada penyakit-penyakit hati dan lain sebagainya. Apalagi penyakit-penyakit akidah dan keyakinan. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari teman-teman seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Amin. Ada pertanyaan lain? Sudah capek ya? Capek. Antum ini capek, apalagi anak dari pagi ngajar ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.